Namo Buddhaya. Hai anak-anak Mistui, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat? Iya, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai 5 hukum tertib semesta. Apa itu 5 hukum tertib semesta? Kita akan bahas materi ini dan semoga nanti anak-anak didik Mistui bisa mengerti dan paham apa itu 5 hukum tertib semesta. Nah, terdapat 5 hukum tertib alam semesta di dalam agama Buddha yang disebut Panca Niyama. Kelima hukum alam tersebut fungsinya memiliki masing-masing, ya. Yang pertama yaitu Utu Niyama. Utu Niyama adalah hukum alam yang mengatur pergantian musim, cuaca, suhu, angin, hujan, panas, lapuknya bebatuan, gaya gravitasi bumi, berputarnya bumi dan planet-planet, dan sebagainya. Dalam ilmu pengetahuan modern, hukum ini dipelajari dalam ilmu kimia dan fisika. Jadi fenomena alam seperti hujan, panas, gempa bumi, gunung meletus, pergeseran lempeng bumi, terbentuknya gunung dan sebagainya adalah contoh bekerjanya hukum Utu Niyama. Nah, jadi Utu Niyama mengatur tentang pergantian musim, cuaca, ya, hujan, panas dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu Bija Niyama. Bija Niyama adalah hukum alam yang mengatur tentang pertumbuhan, perkembangbiakan baik tumbuh-tumbuhan maupun makhluk hidup lainnya, termasuk manusia dan binatang atau hewan. Proses biji yang tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan, pembentukan janin, serta pertumbuhan sel adalah contoh bekerjanya hukum Bija Niyama. Jika kita menanam biji pepaya, akan tumbuh pohon pepaya dan menghasilkan buah pepaya. Proses buah pepaya dari bunga menjadi buah hijau, kemudian menjadi buah yang matang dan manis adalah contoh bekerjanya hukum ini. Dalam ilmu pengetahuan modern, hukum Bija Niyama dipelajari sebagai ilmu botani dan biologi. Nah, kemudian yang ketiga, Karma Niyama. Karma Niyama adalah hukum alam yang mengatur tentang perbuatan dan akibat suatu perbuatan. Perbuatan dan akibatnya menentukan nasib manusia. Perbuatan baik maupun buruk dapat melalui pikiran, ucapan, dan anggota tubuh lainnya. Perbuatan baik menyebabkan nasib baik, sedangkan perbuatan buruk menyebabkan nasib yang buruk. Hukum ini atau hukum Karma Niyama juga mengatur tentang tanggung jawab etika. Oleh karena itu, ada kata-kata yang menyatakan, jika tidak mau dijauhi teman, maka jangan berbuat nakal. Jika ingin disayang teman, maka harus menyayangi teman. Jika ingin pintar, maka kita harus belajar. Nah, ini ada contoh dari Karma Niyama atau tentang perbuatan dan akibatnya. Yang keempat yaitu Citta Niyama. Citta Niyama yaitu hukum yang mengatur tentang cara bekerjanya pikiran dan kesadaran makhluk hidup. Kemudian, keunikan dan keistimewaan pikiran seperti kemampuan membaca pikiran orang lain, mengingat kehidupan yang lampau, melihat keadaan yang akan datang, berbicara dengan makhluk lain melalui pikiran, dan sebagainya adalah contoh bekerjanya hukum Citta Niyama. Hukum Citta Niyama dalam ilmu pengetahuan modern dipelajari dalam ilmu psikologi, ya. Yang kelima adalah Dhamma Niyama. Dhamma Niyama adalah hukum yang mengatur kejadian alam khusus dan istimewa. Banyak kejadian-kejadian istimewa di dunia ini, seperti saat kelahiran Pangeran Siddhartha, saat pertapa Siddhartha menjadi seorang Buddha, dan saat Buddha wafat atau parinibbana atau meninggal dunia.
Saat kelahiran Pangeran Siddhartha, terjadi peristiwa yang istimewa seperti tumbuh bunga teratai pada tanah yang diinjak oleh Pangeran Siddhartha, serta keanehan bayi Siddhartha yang langsung dapat berbicara. Beberapa saat setelah lahir dan melangkah 7 langkah dan tumbuh bunga teratai. Ajaran Buddha yang merupakan kerja hukum Dhamma Niyama ini adalah ajaran tentang kebenaran mutlak, tentang anicca, ketidakkekalan, duka, penderitaan, tidak memuaskan, dan anatta, tanpa inti yang kekal, dan juga nibbana, keadaan atau kondisi di mana tidak ada kelahiran kembali atau terhapusnya kekotoran batin di dalam diri kita. Nah, jadi Buddha juga mengajarkan di dalam Digha Nikaya kelompok 3 bahwa seseorang dapat menjadi cerdas dan bijaksana melalui 3 cara. Apa saja itu? Yang pertama, cerdas dan bijak karena mau membaca, berpikir dan merenungkan tentang sebab akibat. Kecerdasan demikian disebut cinta maya panya. Nah, jadi kecerdasan bisa diperoleh dari kita membaca, berpikir, dan merenungkan akan sebab dan akibat, ya. Nah, kemudian yang kedua, cerdas dan bijak karena bersedia mendengarkan penjelasan seorang guru. Kecerdasan demikian disebut sutta maya panya. Nah, jadi seseorang bisa cerdas karena ia mau mendengarkan penjelasan dari guru-gurunya. Yang ketiga, cerdas dan bijak karena rajin melaksanakan kebijaksanaan atau panya dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan demikian disebut sebagai bawana maya panya. Ya, cerdas karena memiliki kebijaksanaan. Ya, jadi menjadi orang yang cerdas baik harus diikuti atau dilengkapi dengan sikap dan perilaku yang benar. Ya, jadi inilah 5 hukum tertib semesta yang bisa kita pelajari pada hari ini, yaitu Utu Niyama, Bija Niyama, Kama Niyama, Cita Niyama, dan Dhamma Niyama. Nah, ini saja penjelasan dari Miss Dwi. Semoga bermanfaat. Satisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.